secara keras, sejumlah mahasiswa ditangkap, antara lain Rizal Ramli, yang gampang Anda ingat. Yang lain banyak kan, tapi Rizal Ramli kan Anda lihat tiap hari, termasuk calon presiden. Oke? Nah, para jenderal-jenderal itu warn, semacam mengingatkan pemerintah, tidak usah diperlakukan begitu para mahasiswa. Tapi Yusuf menganggap itu ancaman kepada suara. Nah, hadir di situ Kepala Intel Benny Murdani. Sumber saya ini mengatakan Benny segera lapor kepada Pak Harto. Hebat Yusuf tuh, membela, berani dia. Lalu dia diangkat. Beberapa hari kemudian dia diangkat menjadi Panglima ABRI. Cerita ini kan kita tidak tahu dulu. Kalau kita tahu pun kita nggak berani ngomongin pada orang. Saya untuk menjadi pimpinan ABRI, persyaratannya adalah meskipun tidak tertulis, tapi ini understanding di dalam militer, dia pernah sesko, seperti sekolah kepemimpinan tentara. Dia pernah menjadi guru, mengajar di sesko atau di pusat latihan militer. Dia pernah di teritorial. Dia pernah di staf. Yusuf hampir tidak memenuhi semua syarat itu. Teritorial saja yang dia penuhi, karena beliau pernah menjadi komandan resimen Makassar, pernah menjadi Panglima Densus. Kemudian setelah itu Pak Benny, itu lebih tidak memenuhi syarat. Pangkat tertinggi Pak Benny sebagai tentara yang aktif cuma mayor. Tapi lewat jalan intelijen dia naik menjadi Jenderal 4-star Jenderal dan Panglima ABRI. Oke. Sambil lalu, saya baru teringat setelah begitu pergi, saya mestinya membandingkan Pak Benny itu dengan Marskal Hatim Amer. Ada yang ingat nggak perang tahun 67 di Sinai? Itu yang memimpin tentara Mesir. Kepala Staf Angkatan Perangnya Marskal Amir. Marskal Amir ini temannya Nasser ketika mengkudeta Farouk, lalu kemudian yang memimpin kudeta kan Jenderal siapa? Najib. Saya tidak sebut di dalam buku, tapi saya berpikir-pikir menjelaskan dalam edisi Inggris. Perang di Timur itu kan kacau balau. Perwira itu terjun, bagaimana berdiri ditembakkan buatan Bandung waktu itu melengkung. Apa itu? Lama. 2 orang yang menang, 3 orang yang bertutur. Salah satu yang saya ingat Pak Emil Kitawari jadi Menteri Pertahanan. Saya mesti bilang, Sir, don't even mention that I have no interest of becoming minister. Jadi, jadilah Mahfud. Yang digantikan kan Yuwono Sudarsono. Jadi saya suka bergurau, andai kata saya mau malam itu, saya Mahfud tidak pernah terkenal. Tapi saya nggak mau. Bukan kerabat ya, saya nggak kuat itu. Saya ini tidak mau memikul beban yang saya tahu saya tidak bisa beri. Yang saya tulis itu kan cerita Gubernur Lemhanas. Jadi saya dipanggil Gus Dur, bulan puasa itu. Sore-sore begini saya datang ke istana. Lemhanas itu lembaga militer apa tidak? Apa bukan? Saya tahu betul. Saya ingat Bung Karno pidatonya apa waktu Lemhanas diresmikan. Saya jawab. Terus saya bilang itu bukan lembaga militer. Itu dititipkan Bung Karno kepada Dev Ankam. Nah, yang mengelola itu Dev Ankam. Oleh karena itu gubernurnya selalu militer. Mereka yang tentukan, bukan Bung Karno. Ya, kalau begini aja, begini aja, sampai tangannya pukul-pukul. Saya minta Anda jadi gubernur sipil yang pertama. Ya Mas, jangan, saya nggak berani. Di situ banyak tentara. Saya nggak berani sama tentara. Lucu kan? Saya dianggap tidak. Saya yang paling tahu tentara. 30 sekian tahun usia saya habis meneliti tentara. Jangan ada di antara kalian merasa lebih tahu tentara. Jadi saya kalau saya bilang saya takut, itu ada dasarnya. Saya nggak mau. Keluar, saya telepon Mas Silam dari istana. Masa gue ditawari jadi Lemhanas? Gue nggak mau dong, gue nggak berani. Kata Mas Silam, gimana Anda? Kalau Agung bisa, Anda harus lebih bisa. Agung itu jenderal. Gue ini kopral juga enggak. Itulah ceritanya mengapa saya tidak menjadi gubernur Lemhanas.
Masuklah siapa namanya kan dulu, bahasa orang departemen dalam negeri, bukan saya, Wijaya siapa. Jadilah dia gubernur sipil. Nah, yang terakhir dengan dengan saya yang menyebut ya. Ada 3 menteri menelpon saya dalam waktu yang tidak lebih dari satu. Saya lagi di Mabes TNI ada seminar reformasi. Istri saya ada di sini menjemput saya, ada telepon dari Luhut. Dia nggak tahu. Saya punya 2 sahabat Luhut. Satu Luhut Panjaitan Jenderal Menteri waktu itu, satu Luhut Pengaribuan pengacara. Luhut yang mana dia nggak tahu. Ya, saya nggak pernah berisi dia soal Luhut itu. Kalau teman saya Luhut lebih dari saya. Tidak dalam kemudian Luhut telepon, Bu, ini begini, jangan ditolak ya Bu. Ya. Sudah itu telepon lagi Alvisia, Menteri Luar Negeri. Semua baru keluar dari sidang kabinet. Sama, saya diangkat menjadi penasehat politik militer presiden. Sudah itu ada telepon lagi dari Dr. Ahmad Syuri, Menteri Kesehatan. Teman saya demo tahun 66. Lem, lu jadi ini Lem. Tapi jangan ditolak nih. Nama Anda itu keluar dari mulutnya Gus Dur. Iya deh, saya bilang. Oke. Apa yang terjadi? Satu Gus Dur dipecat oleh MPR. Saya nggak pernah dapat dosloi pengangkatan. Dan munculkan cerita itu. Ya begitulah keadaan. Presiden yang harus masuk Guinness Book Record dalam memecat jenderal. Nah, saya kira tulisan ini yang mengenai reformasi. Tadinya saya bilang kepada penerbit di Amerika, saya mau drop itu. No, that's very important untuk menunjukkan bagaimana keadaan politik Indonesia. Bagaimana orang jadi presiden, kemudian digampang dipecat, dan ketika dia jadi presiden, dia pecat-pecatin jenderalnya tanpa informasi yang pasti. Anda lihat, yang paling lucu di situ adalah Suaidi Barasanesi. Jadi Suaidi ini anak NU dari Maluku, ya, dipecat. Gus Dur tidak tahu. Ketua NU Maluku marah, datang bilang Gus Dur, apa itu yang pecat? Gus Dur bilang, cari Suaidi gitu. Jadi tanya, untuk apa? Mau dijadikan kasar. Tapi jangan anu cerita mengenai Wiranto di depan Gus Dur. Tidak mau. Suaidi marah. Karena dia sebagai orang NU, waktu Gus Dur jadi presiden, dia sujud syukur. Aku sujud syukur diperlakukan sebagai pegawai. Akhirnya, dan seterusnya ada cerita lagi seterusnya. Bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh Suaidi pada waktu itu. Ini menyangkut hubungan dengan Agus Wiradi Kusuma, menyangkut para jenderal yang tanda tangan di Bandung. Nah itu semua saya coba ungkapkan dalam konteks. Kalau sebagai kejadian lepas, Anda semua sudah baca itu. Tapi saya letakkan itu dalam konteks, sehingga itu menjadi sesuatu yang meaningful, politically and historical. Sehingga dapat maju semangat. Bagaimana seorang muda yang bernama Pak Salim berangkat dari tanah Parepare ke Tanah Jawa, bersekolah, jadi aktivis, seniman, sastra, teater dan film, bekerja sebagai wartawan hingga mampu merobos sekat-sekat kekuasaan yang dipegangnya banyak posisi. Dan jarang, mungkin tidak ada buku wartawan yang jadi sampai saya ini menjadi seorang profesor. Mungkin tidak ada seorang orang profesor. Kemudian tak jarang buku semacam autobiografi ini mampu menceritakan 2 sisi yang berbeda. Saya kalau saran ini, kalau keliru di seperti, nah Anda mengatakan banyak sisi militer dalam buku ini. Anda mengatakan itu. Ya, karena memang selama Orde Baru orang suka bingung, ini rezim militer apa rezim yang menggunakan militer. Itu persoalan yang dihadapi. Artinya militer itu kelihatan sekali. Banyak di antara mereka yang sadar mereka disalahgunakan, tapi banyak juga yang menikmati saja seperti biasa. Kalau tidak ada kerismon, dia nggak turun. Dan seperti saya bilang di buku itu, kalau tidak ada kerismon, presiden berikut kita, Ibu Tutu. Saya kata, dia
Saya kan penasihatnya Bung Tutu di situ di Badan Pekerja MPR itu. Saya ini orang beruntung diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi, dan itu yang saya bagi kepada Anda lewat buku itu. Saya melanjutkan mengenai cerita yang juga disinggung oleh Mas Kohar tadi mengenai Prabowo. Ini menarik ketika Pak Salim menyimpulkan bahwa penculikan itu tradisi politik Indonesia. Rengas Dengklok, kemudian Istanbul tadi. Nah, yang terakhir itu Pak Salim sudah tidak disinggung. Ketika reformasi itu kan terjadi penculikan juga. Apakah itu juga pendaulatan atau juga pembantaian seperti jenderal itu? Karena sampai saat ini juga masih disinggung. Dalam konteks seperti itu Pak Salim, apa memang masih bisa disebut sebagai pendaulatan atau apa? Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik dari ini adalah bagaimana secara detail Pak Salim bercerita mengenai Benny Mordani. Pesan saya ketika masih remaja, masih mahasiswa itu, Benny, Sudomo dan sebagainya itu adalah orang yang sangat-sangat anti Islam. Gitu ya. Kesan itu semangat sampai terakhir ketika saya baca buku ini, ketika Pak Salim kemudian menyimpulkan sebenarnya anti Islam itu bukan dia, tapi Soeharto justru itu. Dia yang mengatakan, bukan saya. Benny yang mengatakan. Benny yang mengatakan. Ya, saya tidak tahu itu. Mungkin nanti Pak Salim bisa menjelaskan. Sebenarnya memang apakah Benny, Sudomo dan kemudian yang lain itu kan diambil, kalau saya baca di sini kan karena mereka nggak mungkin menjadi musuh karena mereka dari minoritas kan. Nah, itu mungkin nanti perlu penjelasan lebih lanjut. Kalau menurut Prabowo, penculikan yang terjadi itu sebenarnya adalah untuk mencegah apa yang mereka takutkan sebagai rencana teror dari orang-orang yang diculik. Apakah orang itu akan dibunuh nanti? Kita nggak tahu. Sebab itu kan selesai itu urusan oleh ditangkapnya orang-orang yang menculik itu. Artinya kasus ini selesai dan tidak terbuka betul di pengadilan. Saya kira saya sudah jelaskan. Kita harus melihat itu dari perspektif Presiden Soeharto sendiri. Di situ ada cerita bagaimana, saya mulai cerita itu dengan pengalaman pribadi. Saya wartawan, reporter muda ke Kostrad. Hari-hari pertama setelah distabil, jadi ada massa datang demo mendukung ABRI cerita. Ada satu demo santri-santri diterima Pak Harto di atas Panser di Kostrad sekarang. Ada satu anak perempuan santri pakai mengatakan, mari kita berdoa untuk Soeharto. Rokok. Saya ingat betul, sebagai wartawan saya ingat. Dan lalu kemudian saya mendapat banyak cerita, banyak dokumentasi. Itu yang saya kutip-kutip itu memperkuat pengamatan saya dan analisa saya bahwa Soeharto itu abangan. Itu diakui kok. Bahkan bilang ketika Kiai Dahlan mengatakan piagam Jakarta itu supaya umat Islam ini Soeharto bilang, lah bagaimana saya yang abangan ini? Masa saya disuruh dipaksa sholat? Itu kayak Pak Harto. Jadi pada dasarnya Pak Harto itu tidak suka kepada istilah yang dipakai oleh saudara Hadican yang saya kutip. Pak Harto itu orang abangan, kebatinan. Jadi Islam, dia Islam hakikat, bukan Islam syariat. Syariat itu kita yang sholat 5 kali sehari, apalagi puasa teratur. Orang hakikat itu puasa Senin Kamis. Tapi mereka menganggap itu tradisi Jawa. Satu kali seorang jenderal, dia bilang, saya cerita ibu saya almarhum puasa Senin Kamis. Itu kan Jawa. Pak, Senin Kamis itu sunnah Nabi Muhammad. Nah, ini sudah terabsorb ke dalam budaya Jawa, dan orang Jawa abangan, kebatinan tidak lagi mengerti bahwa ini asalnya Islam. After all, abangan, kebatinan itu kan sinkritis, macam-macam. Ada yang dari masa Hindu, Buddha, animisme,
bilang Najwa, tolong bilang ayahmu dia baca buku. Aku mau tanya, Pak Kures sudah baca buku saya? Oh sudah bagus. Bagaimana soal Pak Harto? Saya kira Pak Salim yang benar. Karena Pak Harto itu mulai menjalankan Islam syariat ketika imam tentara mengajarnya namanya Qasim Nur Seha. Ya? Qasim Nur Seha. Ya. Itu imam tentara. Kemudian gurunya yang berikut adalah Guru Seha. Jadi saya perlu cek para guru. Jadi memang ada perubahan. But he was a politician after all. Jadi dia boleh sholat, rajin, bagus. Tapi dia politisi. Politisi itu apa? Kekuasaannya. Nah, kerumitan inilah yang saya gambarkan di dalam judul topik chapter mengenai fenomena Benny Murdani. Sebenarnya chapter itu juga bisa fenomena Soeharto. Tapi kan saya mulai cerita itu dengan berkenalan dengan Benny di Saigon. Saya ketemu pertama Benny Murdani di Saigon. Itu bisa terjadi karena perintah itu kan hanya bisa mengatakan Anda jenderal ke lapangan, habis si cerita itu selesaikan. Bagaimana menyelesaikan? Itu Anda yang menafsirkan. Bisa Anda salah merumuskan, itu namanya salah merumuskan perintah. Nah, apa jaminan bahwa bagaimana kita yakin bahwa Rem itu salah menjabarkan atau memang dia punya pemikiran lain dalam menafsirkan hanya itu. Jadi dari jendela dia bisa lihat Ka'bah dan dia kagum betul dan dia bilang anak buahnya dalam briefing dia Islam. Jangan lupa Benny itu bapaknya Islam, kakeknya itu ada yang Kiai, ibunya istri kedua bapaknya namanya Bagus Murdani. Istri pertamanya Islam, jadi kakak-kakaknya Benny dari istri pertama itu Islam. Nah yang kedua Pak Bagus Murdani kawin sama perempuan Indo-Jerman. Kalau nggak salah Jerman itu terdampar kapalnya di Jawa tahun berapa itu kawin. Jadi dalam Katolik, kalau ada yang Katolik dan saya salah, itu perempuan Katolik kalau kawin dengan orang non Katolik, anaknya harus Katolik. Itulah yang terjadi dengan Pak Benny, bersaudara dari ibu yang Indo. Dan cerita Indo ini, meskipun kita tidak tahu tampangnya Benny kan, saya dekat dengan Rio itu ada sedikit. Nah ada tampang itu. Tapi dia Indo, tapi itu mengganggu dia di dalam perjalanan karir dia. Dia sudah Katolik, dia Indo, artinya double minority, ya kan? Itu sebabnya tidak ada ambisi dia jadi presiden atau wakil presiden. But he got an ambition to be one. Itulah riwayatnya dari Soeharto. Jadi ada buku itu saling bersambung satu dengan yang lain dalam proses. Jadi saya membiarkan pembaca untuk menyimpulkan dan saya menyediakan semua materi tergantung bagaimana Anda. Satu hal yang penting pada saya kira 20 tahun Orde Baru itu suasana tidak senang kepada Islam itu terasa. Jangan lupa begini, ingat dilihat lagi dari persoalan lain ya agak panjang lagi begini. Dalam wawancara saya dengan Pak Benny dia bilang perwira-perwira itu dulu kan kerjanya dan sadasi pesta-pesta. Zaman apa itu? Awal sejarah Indonesia modern pasca proklamasi. Zaman revolusi orang Islam Bismillah, Sabilillah, apa yang benar ada yang jadi itu semua itu perang. Tetapi ketika pengakuan kedaulatan terjadi tahun 50, orang Islam yang di tentara itu keluar. Kenapa? Mereka tidak punya tradisi bekerja kepada pemerintah. Kami punya sampai habis, tapi saya akan menanyakan masalah kulitnya. Nah, hal yang unik adalah dari pemilihan judul, karena dari judul biasanya menentukan bagaimana penulis
menceritakan isi bukunya. Nah, saya pengen tahu dari Bapak Salim, kenapa Bapak lebih memilih istilah Gestapo yang terkenal di masyarakat dibanding istilah Gestok yang digunakan oleh Soekarno? Dan sebenarnya apa yang menjadi pembeda antara dua istilah? Diperkenalkan oleh Bung Karno dan ditafsirkan oleh pengikut Bung Karno sebagai serangan kepada Soeharto. Karena Soeharto kan bergerak 1 Oktober melawan Gestapo. Jadi ini ada dua istilah yang mewakili dua aliran pemikiran dan aksi politik waktu itu. Jadi gampang sekali bagi seorang yang sensitif mengikuti perkembangan seperti saya. Kalau saya ketemu orang dan ngomongnya gestok-gestok, itu artinya Soekarnois dan dia anti Orde Baru. Begitu. Adapun Gestapo itu adalah singkatan yang dibikin oleh bos saya. Saya duluan Pak Angkatan Bersenjata. Bos saya itu rumahnya di sini, di Ponorogo, di samping kantor PDIP yang diserbu. Dia kepala penerangan Angkatan Bersenjata. Dia bikin koran dan saya ketemu. Dia yang memperkenalkan kata Gestapo dan yang pertama kali memproses kedutaan Jerman. Kami orang Jerman sudah berusaha melupakan Gestapo. Kalian hidupkan lagi. Ya, 45 dapat saya katakan belum pernah digunakan. Kalau kita cermati sejarah perjalanan bangsa Indonesia di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, artinya bahwa MPR secara penuh menjalankan kedaulatan rakyat. Namun penjabaran di dalam pasal 2 ayat 1 menjabarkan bahwa komposisi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu terdiri ada atas Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan. Pada dasarnya sebenarnya ternyata peran fungsi dari MPR dan DPR itu berbeda. Karena pasal 3 menjabarkan bahwa MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN. Pasal 20 menjabarkan bahwa DPR bersama Presiden menetapkan undang-undang. Ini kesalahan fatal dalam konstitusi. Hubungannya dengan apa? Hubungan dengan konsep yang ditawarkan dari buku ini bahwa dari Gestapo kemudian ke reformasi. Saya ingin tanggapan dari Prof bahwa saya katakan sistem Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya belum digunakan. Oke. Tetapi ternyata setelah dibebaskan setelah pemilu, dan setelah pemilu ditanya oleh tentara bahwa bapak ini bersih. Bapak saya namanya Zainuddin, dan usut punya usut ternyata karena kaitannya waktu itu ada kekhawatiran terhadap ex Masyumi, ex Parmusi yang akan menggelembungkan suara P3 dan akan mengempiskan suara Golkar. Dan terima kasih atas kehadirannya di usia yang sekarang sudah menginjak hampir 71. Kita doakan Pak Salim selalu sehat dan tetap produktif, dan salah satu cita-citanya yang di buku ini juga disebutkan adalah kelak akan menerbitkan buku tentang hubungan antara Soekarno dan militer, Bung Karno dan militer. Dan tadi sudah sempat saya tanyakan, tetapi kata Bung Salim, tunggu, nanti saya harus menyepi dulu di Amerika selama 1 tahun. Dan kita doakan mudah-mudahan buku itu betul-betul terrealisasi, dan sehingga kita bisa berkumpul lagi di sini dan kita bisa mengundang Pak Salim Said untuk membicarakan lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.